Ngantos dumugi mriki monggo menawi wonten pertanyaan-pertanyaan napa mawon utaminipun ingkang dipun bahas menika menawi wonten ingkang badhe ditanggetke monggo nggih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ada 2 pertanyaan Pak Kiai. Pertama, syarat-syarat utama daripada jihad yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kedua, apakah bom bunuh diri atau sejenisnya itu termasuk daripada jihad yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW? Ini pertanyaan tentang jihad. Jihad makna yang asli adalah membela agama Allah, ya, dari kerusuhan-kerusuhan yang dilakukan oleh kaum kafir, kaum munafik kepada kaum muslimin. Itu hakikatnya jihad seperti itu. Jihad fi sabilillah, pahalanya paling tinggi jihad itu, ya. Tapi jihad yang seperti itu tidak selalu ada, ya. Contohnya zaman sekarang ini kaum muslimin tidak diperangi oleh kaum kafir dan yang lainnya, maka jihad itu tidak wajib. Tapi kalau sewaktu-waktu kaum muslimin mendapat tekanan, dibatasi dan akan dilenyapkan, maka kita wajib membela agama Allah, wajib, ya. Dan ini syaratipun apa jihad itu? Ya apabila memang ada, ya, permusuhan dari kalangan non-muslim kepada umat Islam, sehingga umat Islam tidak bisa melakukan ibadahnya dengan baik, tidak bisa menjaga, ya, imannya dengan baik. Itu wajib jihad, wajib hukumnya, ya. Nah, kemudian syarat yang lain lagi, jika seseorang itu memang diseru untuk jihad dan tidak ada halangan syar'i, dia wajib memenuhi. Kalau ada halangan syar'i misalnya apa? Dalam kondisi yang sakit, itu dimaklumi tidak ikut jihad, ya. Atau mungkin dia sedang punya tanggungan yang nggak bisa ditinggal, mungkin bapak sedang stroke yang perlu perawatan. Nah ini tidak boleh meninggalkannya. Bahkan pernah ada manten anyar niku, Rasulullah menyuruh dia pulang kembali ke keluarganya karena entos wingi dadi manten saiki ono jihad kok melu lah, engko nek mati bareng kan mesake bojone urung ngrasakne liya-liyane lah itu, ya. Bahkan sampai seperti itu. Tapi kalau itu semuanya tidak ada, maka wajib bagi kaum muslimin yang balik, yang laki-laki, yang masih perkasa untuk berangkat jihad. Tapi anak-anak dilarang. Rasulullah pernah melarang beberapa anak-anak ikut jihad. Wahai Rasul, kami ingin mendapatkan pahala besar dari jihad. Cukuplah kamu berbakti pada ibumu adalah jihad. Rasulullah begitu bagi anak-anak yang belum cukup umur. Nah mereka yang balik, yang sudah lumayan, disuruh membawa anak panah. Jadi membawakan anak panah, membawakan senjata, atau mungkin menolong mereka yang terkena luka lah, seperti itu. Termasuk wanita-wanita itu banyak yang ikut andil dalam menangani korban dari jihad itu, menjadi perawat-perawat. Zaman dulu seperti itu. Ada yang tukang nopo niki membawa makanan, ya, seperti itu. Jadi ini semua kaum muslim wajib bersinergi untuk jihad yang seperti itu. Tidak boleh takut sampai dikomentari fa'asa antakrohu syai'an, bisa jadi yang kamu benci itu, misal peperangan, fahuwa khairullah, maka itu akan menjadi baik bagimu. Wa'asa antuhibbu syai'an, bisa jadi yang kamu sukai, ya mungkin nek orang melu perang kan aman, orang kena resiko mati kan lebih aman, ya. Bahkan itu buruk bagimu. Ya, wonten komentar saking Allah kados ngoten, supaya orang itu, ya, meskipun itu beresiko kematian, meskipun tidak disukai, ternyata itu sangat dicintai oleh Allah. Itu jihad nomor 1. Nomor kali jihad sekarang sudah berkembang menjadi banyak hal. Contohnya kula njenengan bekerja untuk menghidupi keluarga, jihad. Kula njenengan udan-udan tetap kita melakukan kebaikan, misalnya datang ke masjid karena nggak ada orang yang adzan, tidak ada banyak yang datang untuk jamaah, njenengan kok
kersa rawuh mewakili yang lain, ini jihad. Di saat kesulitan kita tetap istiqomah dalam kebaikan, memberi makan kepada orang yang kelaparan, memberi bantuan kepada Aceh bencana banjir yang dahsyat itu termasuk bagian dari jihad. Bahkan sampai sangat kecil, ya, istri-istri yang menjaga diri, menjaga anak, menjaga harta suaminya adalah jihad mereka. Juga disampaikan oleh Rasul ada jihad yang tidak berdarah, yaitu berangkatnya para wanita untuk pergi umroh maupun haji. Wanita itu jihadnya seperti itu. Nah, ngoten nggih. Terus nika napa Pak? Sing kedua Pak? Bunuh diri. Oh iya. Diri atau sejenisnya. Bom bunuh diri atau sejenisnya, apakah ini termasuk jihad? Ya, tinggal keadaan latar belakangnya. Nah, sampai orang itu bawa bom, kemudian masuk ke Mabes Polri, meledakkan di sana ya bunuh diri murni, itu bunuh diri murni. Kan wonten beberapa yang seperti itu ya, di Surabaya ada ya. Tapi kalau dia sudah di medan pertempuran dan ini merupakan siasat perang, di sana itu banyak musuh, kaum muslimin sedikit ya, mungkin korban satu orang bisa melenyapkan mereka semuanya. Ini dalam medan pertempuran dibolehkan karena itu siasat perang sing dilakoni Jepang ngoten niku Pak. Jepang niku napa jenenge Mas? Ya, wono kok kapal banyak napa niki tentara-tentara yang numpang akan menyerang, dia rela satu pesawat terbang itu hanya satu awak masuk ke stomnya untuk diledakkan. Mereka pasti mati satu orang ini, tapi berapa banyak tentara mereka yang ya batal gagal untuk menjajah. Itu sing nglakoni wong Jepang. Nek wong kene sik tetep wedi. Sebelum dicuci otak. Nek dicuci otak cah nom-nom kowe wani mbak bom bunuh diri itu dia sudah dijamin dipapak bidadari ya lagi guys, dicuci otak ya mudah nyambut itu. Dadah niki tergantung situasi kondisi. Kalau memang tidak ada kok menyerang langsung seperti itu, nggak ada permusuhan, tidak ada peperangan, ya bunuh diri tenanan itu. Tapi kalau itu di situasi perang dan memang perhitungan secara di atas kertas itu kaum muslimin akan kalah kalau hanya berperang biasa, maka dengan taktik seperti itu dibolehkan, boten bunuh diri ya. Soalnya orang yang sudah berada di medan perang itu kan yowis onone mateni apa dipateni. Nah, itu maka siasat-siasat perang dilakukan. Seperti Rasul pernah membuat napa niki istilahnya kondak parit ya, kota Madinah di lubangi parit supaya musuh tidak bisa menyerang. Nah, itu termasuk taktik peperangan ya. Tapi ya Islam tasih taktiknya tasih bermoral, tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh membunuh yang sudah menyerah, tidak boleh membunuh wanita, orang tua dilarang, tidak boleh meracuni apa kuwi sumber air, tidak boleh merusak bahan makanan. Tapi nek wong sing Eropa mboten ngoten, Jepang ya mboten ngoten, dirusak justru itu diracuni supaya mereka mati ngoten. Tapi Islam masih memiliki etika dalam berperang, mboten sembarangan iku, mboten aturane wonten. Niku nggih, ngoten Pak nggih. Wonten malih monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini ringkas dan jawaban insyaallah akan jelas Pak. Nggih. Itu di antara rukun Islam ada 5: syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Yang saya pertanyakan, kita misalkan masyarakat yang belum mampu untuk haji, kita ibadah umroh itu apakah sudah memenuhi syarat rukun Islam Bapak? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang haji dan umroh bagi orang Islam, apakah melakukannya termasuk kewajiban? Apakah hal itu termasuk rukun dalam Islam? Kalau haji betul, tapi dalam ibadah haji pun ada umroh. Wa atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakan ibadah haji dengan umroh karena Allah. Haji saja tidak ada umrohnya mboten sah. Jadi umroh itu menjadi bagian daripada ibadah haji. Kalau seorang belum mampu bagaimana?
Allah menyampaikan walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi yang diwajibkan haji hanya orang yang istitoah, mampu dari segi finansial, tersedia biaya untuk berangkat haji. Dari segi fisik tidak sakit. Sekarang ada regulasi kalau sakit tidak boleh berangkat haji sekarang. Soalnya ini kono repot ngopen ini. Ya. Terus yang nomor 3, aman dalam perjalanan. Nek sedang terjadi perang misalnya, perang Palestina meluas sampai Arab, kita tidak dijamin keselamatan kalau berangkat haji. Semacam ini termasuk tidak istitoah. Kemudian yang terakhir istitoah itu mampu memberikan nafkah selama keluarga selama ditinggal haji. Nek niku dipun jangkepi sedaya, maka wajib baginya untuk berangkat haji. Kalau tidak haji, dikhawatirkan matinya mungkin dalam keadaan Yahudi, Nasrani atau yang lainnya. Mari niku. Lah nek nglampahi umroh kados pundi? Ya karena haji sekarang itu yo rodok suwe nunggune, tapi ini sudah ada ya regulasi yang baru. Insya Allah itu kuota haji akan berlipat dan mungkin akan lebih cepat keberangkatan, ya paling boten nggih po selawe tahun napa pira nggih. Tapi kalau usia kita sudah tua ini bagaimana waktu yang panjang itu? Misalnya pulau panjenengan nek pengen ngelampahi kewajiban yang pertama kalau belum pernah melakukan adalah ibadah umroh. Umroh itu wajib untuk yang pertama kali, tapi yang kedua sunnah. Haji ya wajib bagi yang mampu, umroh nggih wajib bagi yang mampu dan untuk yang baru pertama kali itu wajib. Tapi apakah sudah melakukan umroh tidak perlu haji? Tetap wajib haji kalau ada kemampuan lagi. Apakah boleh seseorang berangkat umroh belum haji? Boleh, tidak ada larangan. Rasulullah sendiri itu umroh 4 kali, hajinya hanya sekali. Rasulullah itu umroh 4 kali. Sebelum tidak haji, pertama kali datang ke Mekah, setelah Fathul Makkah umroh. Ya, piyambakipun nembe tahun ke berapa itu 10 mungkin ya. Karena 8 itu wajib haji diberlakukan. Tahun ke-9 hanya Umar dan sahabat-sahabat yang lain berangkat, Rasulullah boten karena terkendala oleh undang-undang. Kemudian tahun ke-10 kelihatannya Rasulullah berangkat haji, dan itu haji yang terakhir. Hajinya Rasulullah sekali mawon. Sekali, dan setelah itu tidak lama kemudian wafat. Terus boten masalah nih panjenengan ada biaya untuk umroh dulu. Bahkan itu banyak orang mengatakan umroh itu sebagai sarana ndonga mandi tenggene tanah suci. Ya Allah, niku kula sampun dados tamune panjenengan wonten tanah suci, kula nyuwun supados dipun timbali malih saged dados tamune panjenengan wekdal ibadah haji. Lah niku nek ndonga ning kono kan mandi, Pak. Delalah ya mbuh piye carane kok iso berangkat haji. Lah kula jenengan sing sek suwi ya urung daftar, urung apa-apa, tetep nggadahi niat ingin haji, harus wajib. Lamun kula jenengan dereng kasembatan saged kaji kok pun sedo, niku kula jenengan boten disalahke. Wis duwe kepinginan kok nggih. Oh pancen Gusti Allah urung maringi rezeki dan lainnya, boten salah kula jenengan. Tapi nek pengen mawon boten, seolah-olah menganggap Allah itu tidak punya kuasa. Wah aku ngene omah sik kaya ngene asli urung renovasi, anak belum mentas, pekerjaan tidak menentu, wis ora usah mikir sing duwet. Ampun ngoten. Soalnya Allah itu maha kaya, nggih. Maha kaya. Ya. Sapa nyangka wonten masalah-masalah seperti itu ternyata mudah caranya Allah memberangkatkan ke sana. Mulane kula njenengan kudu duwe kepinginan, ya pengen haji, ya pengen umroh, pengen niki nek mboten keleksanan kepinginane kula njenengan sampun dipun ganjar satu pahala yang sempurna. Nek iso nglakoni menjadi 10 pahala yang sempurna. Lha niku mulane ampun ngepal ngoten niku. Ya aja terus aku sugih, engko nek wis sadar wis lunga rono, ya aja ngono. Delalah saiki sugih suwe-suwe malah melarat. Repot. Wah ngerti om biyen waktu sugih tak nggurono wis penak awakku. Saiki tambah melarat ya. Dihapusi wong rono rene repot. Ngoten nggih, Pak RW nggih. Sampun cekap menika?
pun cekap kados pun cekap mbok bilangin matur wonten kirang nyuwun pangapunten wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.